Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Anita Safitri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah IAIN Palangkaraya, semester 5 kelas A. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang artikel yang saya tulis pada mata kuliah Arbitrase Syariah, di mana di sini saya mengambil judul tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui lembaga arbitrase syariah. Oke, singkatnya perkembangan lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non-bank syariah, dewasa ini begitu pesat di Indonesia, sehingga tidak jarang kebanyakan orang sudah memulai bisnis berdasarkan konsep syariah, salah satunya melalui akad pembiayaan mudharabah. Namun meskipun sudah berlandaskan syariah, tidak menutup kemungkinan terjadinya suatu resiko yang dapat merugikan antar pihak dalam suatu bisnis, sehingga permasalahan yang dapat menyebabkan kerugian bisa saja terjadi baik berupa wan prestasi ataupun perbuatan yang melanggar hukum. Adapun salah satu solusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan tersebut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan hasil yang terbaik bisa melalui lembaga arbitrase syariah atau dikenal juga dengan penyelesaian sengketa non-litigasi di luar jalur pengadilan. Penelitian yang saya gunakan di sini, saya menggunakan metode deskriptif normatif, yaitu dengan menggambarkan permasalahan yang ada untuk menjawab dan menemukan penyelesaian sengketa pada usaha bagi hasil pembiayaan mudharabah tersebut, serta menganalisis data-data pustaka yang telah ada dan dikumpulkan sebelumnya, baik itu dalam bentuk data literatur yang mendukung semua proses penelitian ini. Adapun 4 fokus permasalahan yang saya tulis pada artikel ini yaitu tentang sengketa bisnis yang terjadi pada kerjasama mudharabah dan bagaimana umumnya konsep bagi hasil berdasarkan fatwa DSN MUI dan bagaimana sengketa usaha bagi hasil ini jika ditinjau berdasarkan pasal 1233 KUH Perdata dan bagaimana penyelesaian sengketa usaha bagi hasil ini melalui jalur arbitrase syariah. Nah, lalu kenapa usaha kerjasama pembiayaan modal pada akad mudharabah ini dianggap besar resikonya? Karena memang pihak pemilik dana yang menyediakan harus 100% keperluan modal usaha, sementara pihak usaha hanya menyediakan jasa pengelolaan untuk usaha tersebut. Lalu, faktor utama ketidakberhasilannya kerjasama mudharabah ini ternyata adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang mudharabah itu sendiri dan kurangnya pemahaman tentang hukum syariat Islam. Kurangnya pemahaman tersebut membuat perbedaan informasi yang didapat antara penanam modal dan pengelola modal, sehingga masing-masing mereka bisa saja melanggar itikat baik dan melakukan tindakan yang mementingkan dirinya sendiri. Nah, lalu bagaimana konsep bagi hasil ini jika dipandang berdasarkan fatwa DSN MUI? Nah, menurut mereka, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menetapkan pada akad mudharabah ini harus adanya jaminan pada proses akad pembiayaannya sehingga dapat dijalankan dengan baik. Dan ketika ada masalah, jaminan tersebut dapat menjadi jaminan yang dapat menutup semua kerugian yang terjadi. Lalu ketika hal ini ditinjau berdasarkan pasal 1233 KUHP Perdata, maka nilai positifnya dalam amalan hukum mestilah berasaskan pada asas-asas hukum sebagaimana prinsip panduan undang-undang, di mana ketika ada orang yang memutuskan untuk melakukan kerjasama dalam suatu usaha, mereka diwajibkan untuk melakukan perjanjian tertulis di bawah tangan maupun perjanjian notaris, agar ketika terjadi suatu sengketa akan lebih memudahkan semua pihak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sementara ketika masalah ini diselesaikan melalui jalur arbitrase syariah, maka kedua belah pihak tentunya harus memiliki itikat yang baik untuk menyelesaikan masalahnya. Ketika permasalahan ini diselesaikan melalui jalur arbitrase syariah,
Maka perbankan syariah memberikan kemungkinan pilihan forum bagi bank syariah dan nasabah untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui arbitrase syariah tersebut. Pilihan forum dilakukan melalui kesepakatan yang dirumuskan dalam akad sesuai dengan subjek kajian masalah pokok yang akan dibahas, yang dimana harus ada implikasi pengaturan undang-undang perbankan syariah bagi pengguna arbitrase syariah. Bagi penggunaan arbitrase syariah dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Lalu yang kedua ada validasi dan yurisdiksi arbitrase syariah dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Lalu yang ketiga adanya prinsip yang melekat pada arbitrase syariah untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah tersebut. Lalu kesimpulan dari penulisan artikel ini ialah penyelesaian persoalan lembaga keuangan syariah melalui lembaga arbitrase syariah pada usaha bagi hasil mudharabah dapat diselesaikan dengan dua cara melalui jalur non-litigasi seperti mediasi, negosiasi, dan arbitrase syariah, di mana penyelesaian sengketa berdasarkan arbitrase syariah ini harus berdasarkan itikat baik antar kedua belah pihak yang menginginkan perdamaian dengan cara terbaik. Di mana proses ini harus melalui beberapa tahapan, yaitu pendaftaran, lalu pemanggilan, lalu proses perdamaian atau mediasi, lalu pembacaan gugatan, jawaban dari kedua belah pihak, replik, duplik, dan pembuktian, sehingga kesepakatan perdamaian dapat diputuskan. Dan setiap hasil putusan yang telah disepakati oleh pihak yang berdamai tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Dan jika hasil keputusan ini menjadi masalah di kemudian hari, maka hal ini dapat ditinjau kembali berdasarkan keputusan dan persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan tersebut. Nah, mungkin sekian penjelasan dari artikel yang saya tulis kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.